Apalagi bang, lagi viral yang di jembatan tuh bang, laki-laki. Nah, tau nggak? Yang motor lewat pertama ngelamun, setelahnya sisa sendal sama rokok. Nah itu abang masuk kan ke PP abang? Masuk. Masuk kan? Nah itu gara-gara kurang bercerita kata gua bang. Oh iya, Bisa jadi sih bang, karena ya emang laki-laki katanya nggak bercerita bang. Katanya laki-laki nggak bercerita, tahu-tahu jeblos jembatan, jeblos jembatan, loncat laki-laki jembatan, nggak boleh bercerita, tiba-tiba dipanggil Tuhan. tiba-tiba dipanggil Tuhan. Ya janganlah, jangan seperti itu. Jangan ya, ya. Kita juga jadi orang jangan terlalu ngejudge lah. Ya minimal gini aja lah, kalau lo nggak bisa ngasih saran baik, setidaknya jadi pendengar yang baik. Itu udah lumayan oke kok. Nah, itu bang, gua miris, bukan miris sih, lebih ke apa ya? Ya terharu, terharu seneng ya. Sedih aja lah bang, maksudnya sama lelaki gitu kan. Aturan mah cerita ke gua Itu gitu. masalahnya gara-gara apa sih? Nah itu belum belum bulat sih, masalahnya apa sih dia Nggak, bisa. tapi yakin itu setelah itu yang dia lakukan adalah terjun ke bawah. Iya, emang Yang nggak tahu. ditemuin mayat. Iya, di bawahnya mayat, ada videonya, langsung ada tim SAR. Oh, Lah, nggak gue nyampe cuma situ. ngeliat nyampe sendal. Nyampe sendal doang, sama rokok. Iya. Nah, Pertama kan ada video orang lewat naik motor, iya, ngerekam di jembatan, iya. tiba-tiba sendal sama rokok. Tiba-tiba sendal sama rokok, pas di video ke bawah. Itu yang video ke bawah pas setelah ketemu, ada mayat di bawah. Tim SAR lah dateng. Udah ngambang tuh dia. Bukan ngambang, batu bang. Oh, ngantem batu. Kayaknya ngantem batu dulu. Makanya pas di video juga, pas ngangkat mayatnya, gitu, di batu. Lihat di video kan dari atas, ada tim SAR di bawah. Gua kira cuman ini doang gitu kan, konten doang, ternyata emang bener. Iya, gue pikir kayak Iya, gitu. makanya. Nah itu nggak tahu tuh latar belakangnya gimana, karena mungkin si orangnya nggak bercerita bang, mungkin. Ya biasakan Itu. lah bercerita, punya masalah cerita, omongin aja. Biar sesek di dada tuh hilang dikit. Nah, di kolom komentar ini orang apa? Boleh Orang kalau sini ngerasa takut nanti ada yang ngebaca, ada yang kenal akun kalian. Oh, DM teman-teman, nanti kita sediain wadahnya, kita sediain. Ah iya DM. Wadah emang air bocor. Iya benar-benar. DM. Platformnya teman-teman bisa DM untuk nyampe untuk ceritain. Nanti kita bacain, yang ceritanya kebaca ya kita react, kita 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 coba obrolin. Cuman ya jangan berharap lebih lah ya dari makhluk-makhluk seperti kita inilah ya. Ya Karena setidaknya. kesempurnaan hanya milik Tuhan dan Allah ya. Itu dia. Saja. Benar. Mungkin ini bang. Tadi kan kita udah bercerita nih dan jelasin, ceritain latar belakang gua nih. Sekarang latar belakang Bang Denny boleh nggak sih? Boleh. Gua tahu. Boleh. Boleh Gua kerja pertama kali itu tahun 2011. Langsung nyemplungnya ke dunia sales. Ujung tombak. Ujung tombak perusahaan kan? Ya, habis di perbankan. Perbankan ngerasain yang namanya. Karena dulu gue divisinya divisi salah satu fasilitas yang disediakan di bank ya. Jadi gue ngerasain tuh yang namanya keliling door to door untuk nawarin produk itu. Apakah langsung enak? Enggak juga. Dari anak yang tadinya biasa ngerengek minta ke orang tua untuk minta duit tuh gampang. Yang kayaknya ngeliat bokap mendiang bokap tuh kayak ngerasa mana aja masih bos mah minta duit aman. Nggak pikirin tuh perjuangannya dia. Si bos bokap minta ke si bos. Gue minta ke bokap. Kayaknya iya. aman aja karena beliau kan pasti duitnya ada aja gitu kan. Ya. Sampai di momen gue kerja gue tuh ngerasain kayak gila untuk uang, untuk nominal uang yang sebenarnya bisa gue minta ke bokap gue dengan mudahnya. Tapi untuk dapetin itu gue harus kerja sebulan, dimaki-maki orang, diabaikan orang, diinjek-injek orang. Ya kalau diinjek kan waktu itu gue gede banget, nggak mungkin diinjek kan. Masuk. Ngerasain tuh kayak gila ini dunia kerja ya. Dan kalau nggak salah momen gaji waktu gue pertama kali gajian, gue pulang ke rumah, gue nyampe ke rumah, itu duit gue ambil cash
Gaji pertama diambil cash. Iya, 1,2 apa 1 berapa gitu, gue pokoknya nggak nyampe 2 juta kan. 2011. 2011 itu duit gue banting ke meja, ada mendiang orang tua gue. Hmm. Gue tuh ngomong ke bokap, gila ya untuk duit segini doang, gue harus sebegininya perjuangannya. Hmm. Dan lo tau respon bokap gue kan? Gimana? Bokap gue cuma ketawa, kan kau nggak tahu apa yang bapak rasain nyari duit. Itu dia. Itu di situ. Damn. Ngerasa kayak wow. Ya tapi itu hidup ya, karena kan bayi pun mulai dari ngerangkak, ngerambat, jalan berlari kan. Iya. Cuman bayi sekarang doang kan ada yang keren ngerangkak terus velocity gitu kan. AI. Ya karena sekarang AI sama enggak Mirip lah. mirip itu. Tapi Bang, di situ gue potong sorry ya. Boleh silakan. Nah, jadi itu pas bokap bilang kayak gitu, Abang jadi lebih ke ngehargain yang namanya duit gak sih? Kan tadinya minta ke bokap, si bokap ada nih pasti gitu kan. Terus Abang kerja, ngerasain susahnya kerja. Nah dari situ Abang langsung, oh gini ya, gitu kan. Berarti lebih menghargai uang gak gitu dalam pengeluaran? Enggak juga. Enggak juga. Namanya anak muda. Oh, oh iya, Anak nikah muda. di situ ya. Bener. Minta duit aja kita sombong, terima duit dari orang tua aja kita sombong, berasa kita yang punya, berasa kita yang ngasilin, apalagi ini kita yang ngasilin sendiri. Mana ada yang namanya ngargain duit? Nggak ada. Dan waktu itu bokap udah pensiun. Oh, Bokap udah pensiun. Ngerasain tuh yang namanya kerja. Balik lagi yang tadi gue bilang. Oh ternyata dari yang gue cari ini harus ada yang gue kasih ya ke orang tua gue. Tapi mencoba menerima. Karena saat itu gue 4 bersaudara, bang gue yang pertama udah nggak ada, 3, yang di rumah tuh gue. Ya gue ngerasa kayak, ya gue anak laki-lakinya. Nggak apa-apa, nggak jadi satu permasalahan besar lah kalau gue harus ngasih, karena pun itu tadi yang gue bilang, kalau lu mungkin orang tua lu di saat lu ngasih duit dijadikan barang, gue sih ngerasa gaji yang gue kasih itu investasi. Yang di saat gue nggak ada duit gue minta lagi buat ongkos, karena biasanya orang tua nyimpen doang ya. Nyimpan kayak gitu ya. Itu sih yang bikin saiknya itu orang tua. Gue berprogres sampai ketemu masih sama juga di dunia perbankan, tapi secara pendapatan lebih oke lah, lebih oke di salah satu bank. Itu tahun 2015 atau apa kalau nggak salah, kerjaan yang sama tapi dari segi pendapatan oke. Kerjaan sama tapi pendapatan lebih gede. Pendapatan jauh lebih besar. Puji Tuhan, alhamdulillahnya. Rezeki kita nggak ada yang tahu ya. Rezeki nggak ada yang tahu. Rezeki kita nggak ada yang tahu. Ya ngejalanin pekerjaan, ngejalanin, yakin. Gue inget gaji gue waktu itu peraturannya adalah kita kerja bulan ini, 2 bulan kemudian kita baru gajian karena sistemnya M+2. Oke. Jadi yang artinya kalau misalnya hari ini gue resign, bulan besok gue masih ada simpanan gaji 1 bulan. Benar. Puji Tuhan, gaji yang pertama gue terima itu nominalnya oke. Nominalnya oke. Tapi balik lagi, menghargai uang nggak? Enggak. Oh, berarti semakin besar kita menghasilkan uang, semakin kecil kita menghargai uang. Apa tergantung mindset? Mindset tetap ya. Karena di saat lo gaji 3 juta cukup, naik gaji lo 10 juta ngepas. Pas. Ya gue nggak ngomongin ini sama kayak orang. Gue lah, gue si boros, ya. Gue sih yang orang berpikiran kalau saat ini duit gue ada sisa berapa, besok gue tahu gue bakalan terima duit. Bukan yang duit yang sisa di rekening ini gue diemin, bukan, gue habisin.
Dihabisin. Gue habisin. Karena kan mau datang pasukan baru. Ah, Ya dong, mau datang pemasukan baru. Gue oke. seperti itu. Gaji lumayan. Satu dan lain hal gue udahan, barulah gue pindah ke dunia pembiayaan leasing. Disitulah gue beradaptasi di leasing. Ngejalanin kurang lebih 8 tahun, hampir 9 tahun. Dengan naik turunnya pendapatan, naik turunnya semua-muanya lah. Cuman ya, yang bisa gue ambil hikmahnya sih, gue pernah ngerasa senang di tempat gue kerja. Di situ tuh dapat kayak gitu. Dapat kayak gitu. Ada beberapa tempat lah yang ngerasa gue kerjanya tuh kayak keluarga. Oke. Gue punya satu abang-abangan yang dia, kalau gue bilang, dia orang yang berjasa di hidup gue, salah satu orang yang berjasa di hidup gue lah. Ada momen. Oke. Ini kalau orang yang nonton dia pasti ketawa nih. Gak seru sih bang kalau lu cerita kayak gini. Dia pasti ketawa. Gue waktu itu adalah salah satu karyawan yang seharusnya di PHK. Zamannya COVID. Ujung tombak. Udah di ujung tombak tuh. Bukan ujung tombak lagi, orang udah glinding, udah di PHK. Oh udah. Sudah di PHK. Di perusahaan tersebut mungkin kata HRD-nya saat itu adalah, lu adalah sejarah di mana karyawan yang sudah mati dihidupin lagi. Mati suri dong. Betul. Di cabang sebelumnya gue kenal dia, manusia yang tidak tersentuh. Tapi ternyata kalau lo deket sama dia baik. Gue akrab sama dia, gue belajar banyak ilmu sama dia, sampai di momen yang tadi gue bilang gue udah mati dihidupin lagi, gue pindah cabang. Gue sih udah nganggep dia abang gue. Kemanapun gue datang ke relasi, kalau mentok gue akan ngejual, gue adiknya sini. Dan itu works. Pernah ada satu momen, dia pasti ingat momen ini. Gue masuk lagi kerja. Ya gue percayalah saat itu rezeki gue kan banyak. Alhamdulillah ya. Butuh modal. Oke. Gue WA dia. Bang, gue pinjem duit. Dia nggak balas terus. Gue tahu mulutnya dia mulut yang paling nggak ngenakin kalau ngomong. Tapi kalau nasehatin, kalau lu dengerinnya pakai otak, lu tahu tujuannya dia apa? Abang-abangan yang tadi. Abang-abangan ini. Dia gue udah kayak gini. Ya lu pakai voice note, lu mohon. Itu kocak sih. Gue disuruh mohon. Mohon. Lu lakuin? Gue bilang, bang, kan gue nanti gue ganti. Gue bilang, ya udah lu pakai voice note, gue mau denger suara lu. Pernah lu ceritain sih kayaknya. Gue mau denger suara lu. Gue mau denger suara lu. Gue kayak ngerasa, lah gue nganggep lu abang, tapi lu sebegini. Terus dia bilang statement kayak gini, lu kalau miskin jangan belagu. Oh, ada kata-kata itu dari abang-abangan ini? Kalau miskin jangan belagu. Dan itu gue lakuin. Dan itu lu jelasin ke kita juga bang. Oh ya, jadi Bang Den ini pernah jadi leader di salah satu perusahaan, dan di bawahnya ada gua, temen gua, dan lain-lain gitu. Jadi ada beberapa kata-kata, ada beberapa kalimat yang beliau ucapin, yang Bang Denny ucapin, dan ngena gitu kan, dan bukan satu dua. Dan itu bahkan ada salah satu atau beberapa yang gua pakai buat menjalani hidup, karena ilmu pengalaman itu lebih mahal dibanding ilmu yang lain. Yang negatif juga lebih banyak, tapi jangan. Nggak bagus. Ya, kalau gitu. lanjutin lagi dari ceritanya. Filter lah aja. Dia ngomong kayak gitu. Gue lakuin. Gue voice note. Bang, gue pinjam duit. Ditransfer sama dia. Nah gitu dong. Kalau saat itu gue nggak kenal dia, nggak tahu wataknya dia, gue mungkin akan marah. Oke, kalau baru kenal nih sebetulnya tapi bakal marah. Gue ngerasa kayak gue punya dendam, tapi gue bikin ke positif. Singkat cerita, rezeki lah. Gue pindah cabang itu,
rezeki gue banyak, ya perekonomian membaik, sampai ada di fase ya mungkin saat itu bukan gue yang ngejar duit, tapi duit yang ngejar gue. Dan gue temuin dia. Voice note itu jadi. Jadi gue rekam, gue kirim ke dia dan dia transfer, kirim bukti ke transfer ke gue. Disitulah gue ngerasa kayak, nih bacot lu ini nih, salah satu yang bikin gue nggak boleh susah lagi. Karena kan ada kalimat ya, dunia kejam buat laki-laki miskin, bro. Ya, itu udah merebah kemana-mana tuh. Nah. Tapi apakah setelah itu sikap gue ke dia berubah? Oh enggak, dia tetap jadi abang gue, dia tetap jadi salah satu panutan gue. Ini kalau dia nonton, dia ngeliat mah dia tahu, ketawa dia ini. Cuman ya balik lagi. Ya semua hidup ada masanya lah ya. Oke. Banyak lah orang-orang yang berjasa di hidup gua semasa gua kerja. Tapi pada akhirnya ya udah, itu memang karena kondisinya kita di satu perusahaan. Ya bersyukurnya gue sama lu, sekalipun kita udah nggak di kapal yang sama, kita masih bisa ngobrol, cerita, bahkan kita bisa bikin sepemikiran, bikin kayak begini. Iya. Cuman mungkin ada sering orang yang ngomong kayak, waktu gua jaya, orang-orang ngedeketin gua. Waktu gua bergelimangan harta, orang-orang datang ke gua. Fase itu pernah gua rasakan. Waktu gua kerja, kayaknya nemuin orang gampang dah. Tapi giliran udah enggak, dihubungin aja kadang nggak ngerespon. Cuman belakangan ini gue berpikiran kayak gini. Ya kalau gue pribadi gue ngerasa kayak yang tadi abang-abangan gue itu pun gue yang ngerasa salah. Karena setelah gue cabut, gue tidak ada ngubungin dia, gue tidak berkomunikasi sama dia. Cuman nanti once gue juga akan ngubungin dia karena ya dia salah satu orang yang baik buat gue. Ya buat orang yang ngerasa waktu kerja akrab banget, apalagi waktu punya jabatan, anak buah tuh pada sopan banget, pada ngubungin, pada nyariin, kayak lu banyak banget deh berandil sama hidup orang, lu banyak membantu orang. Terus giliran lu udah nggak di situ, sekarang lu susah, nggak ada yang bantu, dihubungin juga kagak. Itu tuh pemikiran gue tuh waktu kemarin-kemarin tuh. Tapi sebenarnya kalau misalkan dibilang, emang yang lu harapin dari mereka tuh apa? Lu yakin nggak kondisi mereka lebih baik? Nah itu dia. Kita harus ada pikiran ke situ berarti, Bang. Terus emang dia punya kewajiban apa sama kegagalan lu sekarang? Nggak usah teman kerja deh. Nggak usah keluarga. Setan aja kalau kita nggak ada duit ngejauh. Iya. Lah kan salah satu modal berbuat dosa adalah duit, bro. Iya. Iya dong. Paling kalau orang nggak berduit, setan ngedeket nyuruh apa sih? Bunuh diri. Kalau nggak ada, yang nggak ada duit ya. Nah kalau yang ada duit, main cewek, narkoba, judi, apa semuanya kan bisa. Itu kalau ada duit ya. Jadi gue kayak berpikir, emang mereka yang gue anggap melupakan gue itu bisa buat apa di hidup gue? Iya juga. Emang mereka bertanggung jawab sama keadaan gue sekarang? Sampai pada akhirnya ya udahlah, berusaha aja sendiri toh, selagi dikasih hidup, selagi gue dikasih napas sama Tuhan, bangun pagi gue masih bisa ngirup napas udara, di situ ada rezeki, ada sehat, ada keberuntungan, dan juga ada sial, ada sakit dan lain-lainnya. Nggak apa-apa, backsound natural, bro. Kalau ada suara-suara yang maklum baru mulai. Baru mulai ya kan? Maklum baru mulai. Iya. Nanti juga tahu kayak gimana ya. Tahu kayak gimana. Jadi ya, kita ngalur aja. Jadi kalau dibilang
kondisi pekerjaan gue seperti itu, sampai yang kita pernah ketemu, kita akhirnya ketemu di satu kapal yang sama juga. Tapi memang proses hidup harus dijalani sih bro. Enaknya lo harus berjalan. Hidup harus tetap berjalan. Harus berjalan. Dan dunia tetap berputar, mau kita kondisi apapun. Ya, ya. Di luar sana banyak teman-teman yang ngerasa, nyari kerja sekarang susah. Apa namanya, standar yang diminta sama perusahaan tinggi-tinggi banget. Handphone harus boba, bisa ngendaliin api, ngendaliin air, Avatar. Gaji UMR. Ya kan? Bahkan ada yang mau kerja ke sini nih bang, tapi modalnya kalau dibanding-banding mending usaha sendiri ya. Ya. Ada ya bang kayak gitu? Ada. Banyak, bukan ada. Ada pemikiran ya sekarang dimanapun kapal kalian, dimanapun kalian berada, bersyukur. Selagi kalian masih merasakan ada hal positif, ada berkah yang bisa kalian terima dari tempat itu, ya syukurin aja. Karena satu sih yang perlu kalian tahu, posisi kalian sekarang tuh banyak yang iri. Nah, intinya jangan lupa bersyukur. Bersyukur, itu yang paling penting. Bersyukur tiap hari bisa makan ayam, bersyukur punya iPhone 17 Pro Max, bersyukur. Tapi ada bang yang setiap hari pekerjaan, ya ada pekerjaan, salah satu pekerjaan yang setiap harinya betul mensyukuri nikmat. Apa? Kau syukur. Bersyukur terus setiap hari. Nggak relate, gue botak. Oh iya. Nggak relate. Tapi kan dicukur juga kan? Nggak, sendiri. Serius? Sendiri. Ya, teman-teman. Jadi buat siapapun yang lagi berjuang di sana, kalian masih lagi ngerasa berat ya dunia mencari kerja. Ya tadi aja 3 poin, nyarinya susah, bertahannya susah, buat resignnya susah. Gitu, 3 aspek tuh sekarang relate banget itu, polemik banget ini di negara Konoha ini. Nggak kita sebutin. Negara Konoha. Ya betul. Ya sabarin aja lah, kita nggak bisa minta mau lahir di mana, di negara mana. Ya gue sih bersyukur jadi anaknya bapak sama gue bersyukur. Nah itu. Cuman kan nggak bisa minta gue lahir jadi anaknya David Beckham, nggak bisa. Gue nggak bisa juga minta lahir anaknya Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Nggak, jauhan ya, salah berarti ya gue. Nah, dipatahin mulu. Dipatahin mulu. Jadi gimana ya? Ini kan kita baru mulai. Iya. Masa harus kita berhentiin sih? Jangan kan ya? Masih banyak pembahasan. Mungkin ya intisarinya seperti itu kurang lebih. Kalau teman-teman nonton dari awal sampai akhir ini, sampai sekarang ini, ya kan? Intisarinya kita ngasih wadah buat teman-teman cerita. Ya mungkin kita sih nggak terlalu berharap lebih. Yang penting apa yang kita obrol ini bermanfaat. Kita nggak ada niatan buat menyinggung siapapun, nyenggol siapapun. So di sini kita emang pengen ngopi, ngerokok, ya ngobrol, udah. Tapi emang mungkin secara garis besarnya yang berkaitan dengan awalnya kita mau bikin apa ya? Cuan apa tuh bang? Cuan itu karena hidup itu mencari cuan. Podcast kita juga menyiapkan wadah untuk curhatan karyawan. Nah, podcast kita kan itu. Yes. Nama podcast kita, ya kan? Curhatan karyawan. Curhatan karyawan. Cuan. Bukan cukar, enggak. Apalagi cuka. Jauh. Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, cuan. Curhatan karyawan. Nah, podcast kita ketok palu nggak sih bang? Nggak ada sih palunya kan? Jangan ya. Ketok palu 3 tahun. Nah, jadi intinya podcast kita berawal dari sini, namanya podcast cuan. Ya. Curhatan karyawan. Nah, terserah karyawan manapun. Boleh bebas. Dari manapun. Mungkin bisa jadi dari luar negeri Konoha ini. Kalau lu yang pengen banget lu dengar ceritanya apa, Bek? Gua. Ceritanya siapa? Pekerja siapa? Gua sih lebih sekarang ya, Bang. Yang lagi rame-rame nih, gitu kan. Katanya kan masih dipandang negatif nih, Bang. Apa tuh? Polemiknya nih, Bang. Yang kerja, boleh nggak sih dikit-dikit gitu kan kita sebutin ini. Yang kerja di pemerintahan, salah satu ada yang memproduksi makanan sehat, bergizi. Embek. Ya, embek. Itu tuh. Enak tuh. Yang enak, ya bukan enak sih maksudnya. Masakan bini gue. Oh iya. Enak. Enggak, kalau gue beda lagi, Bang.
Bi apa sih Bi? Ntar lo ya dah. My favorite boy girl. Apa sih? Yeah, Enggak. Salah. Gua garing dulu ya. Oke, intinya itu. Maksudnya itu sih Bang. Kayaknya yang bakal kita bahas ke depannya ya. Iya. Setelah video ini atau gimana? Enaknya? Aman lah. Aman Nanti ya? pokoknya kalian tinggal nunggu aja. Mm. Ya kita usahain kita akan jalan terus untuk Maju. nyediain wadah ini tiap hari. Ya kita sih berharap antusias kalian buat mau bercerita lah. Siapapun berhak. Kalau tadi gue nanya ke topik siapa yang dia mau dengar ceritanya, agak jauh sih, agak jauh dengan pemikiran gue, dengan harapan gue. Ya intinya ini sih Bang, lebih ke kan banyakannya sudut pandang negatif nih Bang. Nah Bukan. Maksud gue seperti ini. itu. Gak apa-apa. Itu yang mau lu undang, yang mau lu dengar ceritanya gak apa-apa. Karena mungkin gini, kalau gue ya pribadi menilai kayak gini. MBG terlihat salah. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Memang kenapa? Oke. Kita kan tidak memaki. Mungkin terlihat salah. Oke. Tapi kan untuk yang bekerjanya kan kita tidak tahu apa yang mereka rasakan. Sebenarnya mereka cuma mau cari nafkah kok. Oke. Bener. Tentang apa yang terjadi di belakangnya, apa yang terjadi di atasnya kan mereka nggak tahu. Kita netral ya. Kita netral. Kita netral. Nggak ada memihak ke sini nggak ada. Cuman kalau gue yang pengen banget gue denger cerita itu. Apa tuh Bang? Tapi jangan dianggap. Ini seru nih. Gua udah tahu nih jawabannya. Jangan dianggap perilaku gua nggak bener ya. Iya. Apa nih? Cuman kan banyak stigma negatif. Ya gua nggak tahu lah apalah sebutannya, mungkin bahasa umumnya ya kalian lah, teman-teman lah yang saat ini bekerja tuh, yang kalian tuh tahu sebenarnya mungkin ini pekerjaan yang tidak baik untuk kalian lakukan. Tapi karena satu dan lain hal kalian bertahan, kalian tetap menjalani, padahal kalian tahu di saat ngejalaninnya aja kalian udah terbebani, ini nggak benar. Oke. Mungkin. Apalagi kalau orang lain tahu kalau kalian melakukan itu. Nah itu kisi-kisinya. Nah, karena kalau gue nyebutin langsung, takut keluar price list lagi gue. Yang malah dikirim malah price list, bukannya cerita. Enggak sih, maaf. Yang ke DM bukan gue cerita. Iya, yang DM bukannya cerita. Maaf, enggak. Iya. Enggak, teman-teman. Jangan disebut. Kita nggak pernah mengintimidasi pekerjaan kalian apa. Jujur, kita nggak pernah mengintimidasi kerjaan kalian apa. Kalian punya hak atas hidup kalian masing-masing. Benar salah itu urusannya Tuhan. Yaps. Ya, kalau ada yang berlagak seperti Tuhan, gimana tuh? Ya semoga cepat dipanggil Tuhan kali ya. Iya, betul. Karena kan prinsipnya jangan pernah gantiin posisi Tuhan. Yaps, betul. Gitu. Jadi buat teman-teman, selagi kalian itu adalah pihak yang masih bekerja, pihak yang masih menerima upah, kalian berhak bercerita, kalian berhak menyampaikan apa yang kalian rasain di pekerjaan kalian. Mau itu enak nggak enak, menyeramkan atau apapun, kalian boleh cerita. Cuman kalau horor, bolehlah. Adalah ntar. Bolehlah. Season atau sesi ya kan? Bolehlah horor, nggak apa-apa ya. Mungkin kita ceritain. Di saat horor. Nanti topik aja sendiri dah. Gue sih nggak terlalu banyak sih Bang, tapi ada. Gitu. Ya boleh lah, nanti topik boleh cerita tentang hal. Kalian boleh cerita nanti topik yang respon lah. Itu karena gue bingung kalau manusia baper, komen gak ngenakin, tutup kolom komen. Iya. Lah kalau yang nggak nampak, di saat ada yang cerita punya pengalaman begini, gue ngeresponnya bercanda. Dia dianggap serius. Beliau baper. Baper. Gimana? Gak sih, gak bakal. Ya, ngeper duluan. Ya gimana? Gimana ya? Naik mobil, nih perumpamaannya nih teman-teman. Gue nggak bilang gue penakut, gue bukan penakut. Gue betato. Gue bukan penakut. Tatoan doang. Cuman gue nggak berani. Sekarang logikanya kayak lo lagi jalan di satu tempat, nyetir mobil. Ini. Ada orang berusaha ngeberhentiin lo, entah tujuan negatif, lo tabrak, kelar urusan. Kelar. Jahatnya itu negatif, nggak boleh kalian lakukan gitu kan.
Tapi ngapain juga orang ngeberhentiin orang lagi nyetir? Ada sih. Apa? Ada loh di FYP. Lagi nyetir. Nah. Sengaja nabrakin ke mobil. Oh iya, tapi kan orangnya nahan. Hah? Enggak, yang ngendarainnya nahan kan? Nahan, ya itu dia pengen sesuatu dari orang yang ngendarainnya. Ada tapi korelasinya lah ada ya ke pihak yang enggak. Ya kalau yang lu tabrak dia malah nembus di samping lu gimana? Nah itu sih di luar nurul. Di luar nurul. Nyuruh pulangnya kan bingung. Jadi ya bebas lah. Mau cerita apapun itu. Percintaan juga boleh. Cintaan, horor. Ya mungkin nanti teman-teman yang ngasih, Bang, ceritain ini dong Bang. Kali aja ada ini. Itu boleh. Boleh Ya, kita nerima masukan, nerima saran juga. Ya boleh. Kan? Nggak apa-apa. Nanti di komentar tim produksi kita mungkin nanti yang bakal. Anjing, tim produksi bro. Bikin roti kita. Bikin roti. Roti hangat. Ya pokoknya apapun ya, itu dah, pokoknya. Balik lagi kenapa kita ada di sini teman-teman, buat wadah buat kalian. Bahwasanya kalian berhak untuk bercerita. Betul. Kalian tidak diintimidasi. Ya. Apapun pekerjaan kalian itu urusannya sama hidup kalian dan urusannya sama Tuhan. Betul. Kita cuma pengen dengar. Dan siapa tahu ada teman-teman di luar sana juga yang belum bersyukur atau lagi nggak bersyukur sama pekerjaan yang mereka punya, bisa bersyukur setelah ada yang bercerita. Itu dia. Gitu kan, berarti kan di saat lu pada ngerasa keluhan, lu ngerasa hidup lu tuh nggak enak, di luar sana ada yang bersyukur di saat ngedengar cerita lu. Intinya di antara yang sedih ada yang lebih sedih, di antara yang senang ada yang lebih senang. Ya. Itu dia. Oke. Jadi kita tunggu responnya. Oke. Ya, semoga adanya wadah ini, adanya platform ini bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Ya, kita tunggu feedbacknya. Yes. Nextnya kita ketemu lagi, kita bahas cerita dari teman-teman semuanya. Yes. Sobat Cuan. Cuan. Mau kita kasih ini panggilan buat teman-teman yang nonton? Gak usah. Sobat Cuan. Udah banyak kayaknya. Kalau sobat, Karib Cuan, karyawan Cuan. Kalian lah terserah nanti mau bikin apalah kayak gimana. Iyalah. Ya, kalian bisa komen nanti semuanya. Ya pokoknya semoga adanya kita bermanfaat. Ya buat yang sedang, ini. Buat yang belum dapat pekerjaan, semoga segera mendapat pekerjaan. Iya, itu dia. Yang sekarang lagi bergumul sama pekerjaannya, semoga diberikan jalan sama Tuhan buat dapat pekerjaan yang lebih baik. Amin. Ataupun yang mau resign, buru-buru gila. Kok buru-buru? Ya. Kali aja masih bagus itu pekerjaannya. Buru-buru gida bertobat, bersyukur, atau buru-buru gida cabut. Ada 3 kemungkinan buru-burunya. Iya. Oke. Bisa. Nah itu dia. Ya intinya, ya mudah-mudahan podcast Cuan ini bermanfaat buat orang banyak, buat teman-teman semua. Itu sih tujuannya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dari ucapan kita, mungkin ada yang singgung atau gimana. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sempurna hanya milik Tuhan. Kita tutup. Oke. Kita tutup. Thank you so much. See you next time. See you. Bye. Bye.